Oke, cek. Kali ini kita akan jalan-jalan, cek apakah suara masuk. Cek 1 2 3. Oke, kita test drive. Oke, kita tinggalkan saja di sini. Kita akan melakukan perjalanan. Kita akan pergi jalan-jalan, mengerjakan tugas ya. Kita akan pergi, kita melewati jalan yang sangat-sangat ngeri. Kita tidak tahu ini suaranya apakah terdengar tidak. Oh, tengah air tele. Ya, bukan ubi bukan. Tadi ternyata ada motor-motor yang berserakan di pinggir jalan ya guys. Kalau kita tutup, apakah kita tertutup? Usah biarkan sebenarnya saya mau kalau ini dibuka, tapi tidak apa-apa. Lanjut saja. Di rencana kita mau ke, saya tuh juga tidak pakai sepatu. Itu ada sepatu guys. Sepatu kan. Bocil ini ngomong apa ya di sini, soalnya saya pakai helm tapi ini tidak ditutup, soalnya ini kan kamera belum bisa ya. Apa sih ngomong? Oke, selamat pagi semuanya, kita mau jalan-jalan santai. Ini kita mau menuju area mana ya, mau kerjain tugas tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuacanya sangat indah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sendiri aja. Tidak tahu rupa saya sudah kayak apa. Kita sendiri coba-coba. Teringat suasana chill ya, jadi anjay. Rupa saya melindungi, dan saya pakai helm. Hardinya ditutup, tapi karena nggak bisa ya sudah tidak apa-apa, kita lanjut saja. Kan orang-orang pada ngelakson, saya tidak tahu. Saya belum berani ngomong banyak kalau. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tidak berani banyak ngomong, nanti dikira edan, soalnya masih di rumah saja, masih di lingkungan rumah, masih dekat rumah, masih orang-orang kan masih belum terbiasa dengan kamera, dengan ya seperti jadi masih sok-sokan gitu kan, pikiran sok-sokan, dikira apa ini gitu. Jadi saya mau diem dulu, nanti kalau kita udah agak-agak sedikit jauh mulai mendongeng. Ini orang-orang kalau yang papasan itu lihatnya aneh ya. Sedikit malu, soalnya ini kaca helm saya itu nggak bisa ditutup karena ini kameranya pakai itu kan, pakai yang apa ya, pakai strap yang di kepala, jadi nggak nempel di helm itu enggak ya, soalnya kan ya adanya gitu ya pakai aja itu kan. Terus aku masukin
pakai helm gitu kan, begitu. Jadi kameranya itu nggak ditempel di apa namanya, di helm itu enggak, atau di dagu gitu enggak, jadi ini di kepala terus masukin dah pakai helm. Tapi karena kendaraan ini nonjok, jadi bisa dimasukin. Paksa maksudnya kemarin orang-orang pada ngosong, saya tidak bisa maksa. Jadi kadernya siap pakai helm. Jadi kalau helmnya ditutup, itu kan posisi kamera kan ada di jidat ya, dan nggak bisa tertutup sebabnya masih nonjol. Nah, saya kalau masih di depan rumah itu masih agak-agak malu ngomong-ngomong, dikira ini kan. Terus mikrofonnya ini pakai clip on yang wireless, apa namanya itu kan, pokoknya pakai wireless lah. Komunikasi stempel ini tali helm, nggak tahu ini tuh merosot apa enggak, itu kurang paham. Merosot apa enggak, kurang paham. Iya, cobaan nanti kita lihat aja editing. Ini karena sepi saya jadi bisa ngomong nih. Kalau HP yakin asli saya nggak bisa ngomong, cuma dia kan. Ini kondisi jalan di Kalibawang, bukan di Kalibawang ya, di Kalibawang benar, di khususnya tadi di tempat saya itu si Jabung sampai ke tempat, sampai ke Kalibawangnya, ke kecamatannya ini. Waduh, parah sekali ya teman-teman, bisa lihat dari tadi kan seperti apa jalannya, seperti apa jalannya. Dan lagi kalau kepapasan sama orang itu sih malu sekali, karena orang-orang melihatnya bukan saya, melihatnya kamera. Saya mau diam dulu aja. Wah, memang jalannya agak susah. Kita beli kan, tapi besok rencana mau buru manapun biar helmnya bisa tertutup ya. Terus ganti kaca warna hitam, kaca film itu ya biar gak mau lah. Akhirnya saya bisa klakson. Tapi nggak tahu ini sebenarnya kamera itu kelihatan apa enggak. Kayaknya sih nggak kelihatan. Soalnya coba lihat nanti kita lihat di kaca. Ada kobda bos. Ada kobda. Ramai sekali ini orang. Nampaknya ini sampai mana kita ngomongnya ya, apa tidak. Saya ini agak beli ini untuk makan pertama sekarang mau ya begitulah. Saya masih malu. Tapi tenang, habis ini kita sudah mulai di kecamatan, sudah agak jauh sama rumah saya, jadi udah banyak yang gak kenal. Asik, ini rumah dosen saya kan.
Dan kita sudah sampai di area kecamatan. Nah, habis ini kita akan ngomong panjang, ya bukan ngomong panjang. Jadi kita akan cerita-cerita. Soalnya kan kalau dari tadi kan saya masih malu tuh. Ya emang gak biasa aja ya, mungkin belum terbiasa. Masih malu kalau mau ngomong-ngomong sendiri di motor, nanti kira orang edan. Ya saya pura-pura sambil senyum. Biar gak kelihatan. Kita sedang membuat konten, tapi tidak tahu jika ternyata baterai mikrofonnya habis. Gawat banget. Mana akan kemrosok apa tidak? Oke, bisa aja dilihat. HP ya tentunya. Sebenarnya saya mau buat Wi-Connect, aplikasi Wi-Connect, cuma kalau ini kan HP saya konekkan sama kameranya, jadi nggak bisa kita buka Wi-Connect-nya. Kenapa ya, kamera tidak bisa ya pas. Kita sudah nyampe di Megambat. Megambat ini. Megambat. Wah. Jalan kita naik. Ini kalau kita dari Kalibawang ya, Kalibawang. Jadi kalau kita dari Kalibawang tuh jalannya kayak gini, naik turun melewati lembah sungai bantaran. Bantaran. Itu ngapa sih banget? Jadi kita tuh lihat kameranya tuh di bawah helm, bos. Jadi ekspresi saya tuh dari tadi kayak gini, pura-pura senyum sambil ngomongnya agak-agak mingkem ya, biar gak kelihatan. Gak apa-apa, soalnya saya tuh kan punya device ya, punya kamera ini udah lama, terus peralatan udah lama, tapi ternyata ya cuma punya doang, nggak diapa-apain. Terus kepikiran nih kemarin, kenapa kalau nggak kita pasangin aja di depan, terus kita jalan-jalan sih, kita kemana itu pasang aja di kepala dipakai gitu ya. Kenapa misalkan juga di konten ini ya buat simpan aja, buat cerita-cerita kan asik gitu, bos. Jadi ya inilah gas kosong gas. Kita nggak pakai sender, ini nggak boleh, garis markanya nggak bisa. Karena emang sepi jalannya ini seperti di puncak, dingin, bos, dingin sekali. Ini biasanya saya sampai menggigil biasanya. Ini pinginannya pakai gua apa pakai saya apa pakai aku anak ingsun. Jadi ingsun tuh kayak ngomong apa ya, cuma tajam. Ini dipakai nih terus. Oke, kita cerita apa ya, ini cerita kita karena ini konten pertama, jadi kita cerita-cerita absurd aja ya. Pokoknya apa yang ada di otak saya kita ngobrol, kita ngomongin aja. Sampai kita edit nanti ke rumah saja. Saya nggak tahu ini gimana konsepnya. Saya nggak punya konsep, tiba-tiba kepikiran aja terus udah pakai kan ya. Kali aja hasilnya kayak orang-orang yang ngetok-ngetok
Kita sampai di area mana ini? Ini ada wisata namanya Gunung Saru. Gunung Saru. Tapi ya begitulah, kalau di daerah Kaligalang tuh wisata itu biasanya rame sekali kalau pas awal-awal buka. Kalau setahun 2 tahun ya ada penjaganya. Habis itu ya mulai sepilah. Ya mungkin ya ini kalau secara saja orang bodoh itu mungkin ya karena kurangnya inovasi gitulah kan. Kalau yang di kota-kota itu kan nambah ini nambah itu, terus bikin bangunan apa yang bikin menarik orang-orang mau datang lagi gitu kan. Nah kalau di area sini ya mungkin masih kurangnya itu, mungkin ya nggak tahu lagi, atau emang siklus perputaran uangnya itu masih bagaimana ya, saya tidak tahu. Tapi ya itu seperti yang teman-teman lihat, sepi ya, tidak ada orang. Paling malam-malam itu ya ada lampunya. Kalau pulang malam itu kan lewat situ juga. Nah, pulang malam ya masih lumayan lah, soalnya kan di tengah-tengah hutan kan, ke tengah perjalanan, terus ya cuma itu sih penerangan dari sini sampai ke sana yang tadi ada lokasi rumah-rumah lagi kan banyak kan, apalagi kalau malam banget apa petang itu apa ya, gelap gelap kadang sudah sampai di daerah Seroyo, Wonosoyo apa Seroyo Serai. Alhamdulillah untuk jalan ya sekarang udah diaspal. Waduh, kalau dulu mah asli parah. Kalau dulu kalau orang baru belajar naik motor, naik kendaraan lewat jalan Kalibawang Sepun ya waduh, ya paling enggak dengkulnya bolong. Dengkulnya berisinya, waduh bakalan gores-gores, bakalan jumping seperti kayak sungai yang mengering kalau kemarin itu kayak gitu. Tapi sekarang sudah halus, terima kasih pemerintah. semoga sering-sering bangun ya kan. Nah ya kali sering-sering rusak nambah jalannya tuh. Dulu sini waduh paling susah di sini. Sekarang alhamdulillah lah, estetik kanan kiri ya, itulah jalan Kalibawang. Itu di sana masih ada desa lagi, tapi nggak tahu seperti kayaknya apa masih Kalibawang, sebenarnya sih Kalibawang. Dan di sini adalah akhir dari Kalibawang. Dulu ada tubuhnya di sini. Oh ada, masih ada tuh. Tapi sudah dimakan ayam. Ya emang udah diurus, udah dirawat. Sini kita sudah masuk di area Sapuran Seru. Nah di sini ada wisata lagi. Namanya apa ya, lupa saya. Namanya entar dulu, di rest area selamat datang itu Bike Park apa ya, Karangsari Bike Park, tempat itu bukan drill-drillan di Karangsari. Tapi ya gitu, sekarang ya rata-rata kalau masih di area Wonosobo yang pojok-pojok kayak gini memang kayak gitu ya. Wisata itu ya ramenya kalau masih awal-awal. Terus kemarin itu kan di situ ada KKN dari UNES atau mana yang membuat pembukaan pertama itu emang rame sih. Habis itu rame. Tapi ya orang-orang sini lama-lama ya biasa aja, jarang yang main. Soalnya kalau masyarakat sekitar ya, kalau masyarakat sekitar kan memang hidupnya rumahnya itu kan
samping kanan kiri itu memang sudah hutan-hutanan. Jadi kalau wisatanya itu pemandangan alam, wisatanya tentang perbukitan, wisatanya tentang pohon-pohon beringin yang rapi gitu, itu kita tidak terlalu tidak terlalu terkesan gitu. Soalnya emang ya seharian kita di hutan, ya bukan di hutan sih, kita udah nggak di hutan, maksudnya pohon-pohonan kayak pemandangan kita sering lihat. Makanya kalau orang sekitar itu jalan-jalannya ke kota ya, karena kita mencari sesuatu yang nggak ada di desa, kolam renang lah, apalah itulah. Kalau orang kota itu sebaliknya, karena di kota ya jarang pepohonan, jarang padang-padang yang indah, adanya cuma lalu lintas yang padat, yang macet, polusi, panas. Di sini sejuk bos, makanya orang-orang kota banyak kan sini ke daerah-daerah wisata gitulah. Kalau ke sini sih ada. Kalau ke area Dieng ya di situ banyak, dari mana aja sudah banyak sekali, bahkan dari luar negeri pun ada. Kita saling ini, mohon maaf ya nanti kalau misalkan gambarnya tidak sesuai atau terlalu gempa bumi ya, karena ini saya masih pertama, jadi nanti kita coba untuk memperbaiki tempat berusaha untuk sedikit kita berubah. Perlu semangat ngobrolinnya gak jelas. Kita ngomong-ngomong apa aja yang gak jelas ya, teman-teman mau dengerin ya silakan, mau dengerin ya gak apa-apa, di like alhamdulillah, nggak di like ya gak apa-apa, dislike ya gak apa-apa, bebas. Kita tahu kayaknya ini mati mikrofonnya, masih hidup. Mohon maaf nanti kalau rosok itu ya, itu jangan salahkan saya. Saya masih pemula. Untuk para sesepuh, ampun dan mohon bimbingannya para motovlogger yang sudah terkenal, yang sudah profesional. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa memberikan gambar yang lebih baik, yang baik sesuai dengan kaidah motovlog. Mohon maaf. Jadi saya berusaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup, kualitas konten. Misalkan ini jadi konten ya, mohon bimbingannya, mohon ajarin saya di kolom komentar atau di kolom WhatsApp bisa. Sini kita sudah masuk ke area Sabran. Ini kita ada puskesmas Sabran ya kan. Ini ceritanya saya ngobrol-ngobrol atau mau menunjukkan daerah-daerah Wonosobo, salah satu sisi Wonosobo. Jadi ini kita mau kemana? Saya mau ke ini ceritanya. Dan sekarang saya ya. Jadi sebenarnya kita mau kemana sih? Kita mau ke arah itu namanya Sidoarjo ke atas. Apa ini?
teman-teman ya, bukan hanya ketemu sih, kita ngerjain tugas kita nggak paham. Nanti coba kita membuka Google Map. Di sini adalah terminal, bukan terminal, ini sudah sampai di Sapuran dan ini adalah jalan raya Sapuran. Nah, kalau di sini saya bisa berani ngomong yang panjang dan keras, bukan keras, panjang. Ya saya udah bisa. Kalau di sini saya mau ngomong apapun udah nggak malu ya, soalnya nggak ada yang kenal bos, nggak ada yang kenal asli. Emang saya itu nggak terkenal. Mas siapa saya? Jadi di sini kita ngomong aja. Ya kembali lagi, saya tadi bilang mau kemana, kita mau ketemu sama teman-teman saya. Ini saya ceritanya tuh mau ngerjain tugas kelompok nih, karena sebenarnya dari kemarin ngerjain tugas kelompok dan tempatnya jauh-jauh juga. Dan kemarin harusnya itu kita bukan harusnya, kita itu ngerjain di area Dieng, tapi bodohnya saya, bukan bodohnya, kenapa saya baru kepikiran buat konten seperti ini tuh sekarang. Kemarin tuh kalau dia, waduh, wisatanya keren-keren bos, keren-keren. Kita melewati kawah si mana sih, kita kawah si kawah, nah, pokoknya di sini lah banyak lagi yang nanti kalau teman-teman banyak yang request, bang kesini bang kesini bang. Oke, saya kesini. Teman-teman harus dukung dulu dong, bantu dengan subscribe supaya channel kita berkembang ya kan. Ya biar berkembang, terus kita bisa berbagi bersharing cerita bersama lewat konten atau lewat inilah kita berbagi cerita, ngobrol-ngobrol gitu. Lanjut ya. Jadi kemarin harusnya tuh kalau dia kalau saya sudah mulai bikin konten itu baguslah pemandangannya, kanan kiri pepohonan, pemandangan yang sangat keren. Sama sih kalau di Kalibawang kan tadi teman-teman juga lihat kan ya, apa itu kita melewati hutan, melewati itulah. Tapi nggak apa-apa karena yang memang semuanya sudah ada yang mengatur. Ngomong apa sih ya, sudah ada yang mengatur. Jadi ya kita cerita aja saya mau kemana ya. Saya mau ke air asin Bojonegoro, gas sama teman-teman saya. Ini itu etok-etoknya, pura-puranya, ya pura-puranya tuh lagi rajin. Jadi kita ngerjain tugas bareng-bareng. Soalnya tuh gimana ya, kadang-kadang tuh kita punya bayangan mau ini itu, tapi kita tidak mau bergerak ketika apabila ketika ada yang mati semangat, misalkan deadline yang mana mau tidak mau harus kita kerjakan, harus kita selesaikan. Di situ kita semangat, tapi itu juga tidak efektif bos, karena menunda pekerjaan itu tidak baik. Menunda hal baik itu tidak baik. Jadi bagaimana nih caranya kita biar produktif setiap hari? Ayo teman-teman komen. Saya juga sedang mencari itu. Gimana ini? Saya ini kok cumanya bisanya turah turun dari tidur guling doang. Apa ini? Nah, kadang kita merasa malas kan, kita kok kayak gini mulu, tapi kita yang nggak nyari solusi bos, ya itu salahnya. Kita nggak bisa mencari solusi. Kita mau seperti
seperti apa, atau kita berusaha keras untuk ya supaya nggak gitu-gitu aja kan. Nah, itu soalnya kita hanya kadang-kadang kalau saya bukan kalau ya gitu lah, kadang-kadang kalau kita lagi rajin bener, waduh produktif sekali. 1 jam aja kita misalkan ya, 1 jam aja kita sudah nyapu, misalkan sudah nyapu, sudah beres-beres, sudah bersih, sudah ini itu, dan semuanya itu sangat-sangat tertata dan terstruktur dengan rapi. Itu kalau kita lagi produktif. Tapi cara yang paling susah itu adalah konsisten. Itu susah sekali, bos. Oke lah kalau kita mau rajin sekali 1 hari, 2 hari, tapi 3 hari, 5 hari, 1 tahun, bagaimana itu? Jadi teman-teman yang punya cara yang paling efektif bisa share pengalamannya. Soalnya saya sangat membutuhkan inspirasi atau bukan trik and tips soal kita produktif. Jadi kita nggak males-malesan. Habis ini kita mau isi bensin dulu, kita ke pom. Kita lihat kita isi berapa ya. Ini adalah di pom. Akan mengisi bensin. Jadi apa, sorry tadi apa saya skip habis. Sorry, kita lanjut lagi ya. Tadi saya skip habis beli bensin, jadi daripada baterainya habis. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita tengok kanan kiri dan meluncur. Oke gas, kita habis beli bensin. Oke lanjut ya, kita ada di sini sudah finish. Kita sudah sampai di Nano Segug ya, di Pertamina Segug, Segug ya, Segug itu dari sebelah musimpan. Di sini kita sampai ke Kali Kajar. Oke lanjut ya, sampai mana ya tadi? Iya produk. Jadi teman-teman yang punya cara atau punya trik and tips and trik bagaimana cara kita produktif, bagaimana cara belajar untuk produktif, memaksimalkan waktu, memanfaatkan waktu itu biar tidak terbuang sia-sia atau tidak digunakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu teman-teman bisa sharing ya, gimana caranya, gimana cara yang efektif, trik gitu ya kan. Bagaimana? Soalnya saya pribadi juga memang susah, cuma kadang-kadang aja kalau produktif banget. Nah, 1 hari itu serasa jadi seorang pria sejati gitu bro. Ketika menyelesaikan ini selesai, melakukan ini selesai, semua tugas-tugas dijalankan dengan penuh semangat dan selesai tepat waktu itu. Waduh, itu saya merasa benar-benar menjadi seorang laki-laki sejati. Ya, dari itu ayo teman-teman, semangat sudah. Semangat. Jadi gimana bang caranya supaya semangat? Semangat ya yang bikin, yang
bisa semangat atau enggak ya teman-teman sendiri, kita sendiri sebenarnya. Kita nggak bisa tanya siapa gitu biar semangat gimana nih, terus ada yang bilang ini biar semangat tuh ini, ya belum tentu juga. Kadang-kadang kita mendengar itu, wah enggak, saya sudah pernah ngelakuin itu tapi tetap nggak semangat. Jadi semuanya tuh aslinya dari diri kita sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah, ya gitu ya. Kalau nggak salah, kalau salah di Indonesia, maaf, saya tidak kompatibel di situ. Kita jadi begitu ya. Bagaimana supaya kita semangat? Ya semangat. Loh, oh, gimana caranya? Ya semangat, gitu kan. Sedang, bagaimana caranya jangan sedih? Enggak sedih, ya jangan sedih. Gimana caranya bisa dapat uang banyak? Ya nyari uang, misalkan gitu. Nyari gitu kan. Gitu. Semua cara-cara itu banyak sekali. Ada cara yang cepat, ada cara yang lama, ada cara yang mudah, ada cara yang susah. Ada cara-cara yang bisa terstruktur dan ada cara-cara yang tidak terstruktur dan tidak diketahui tapi menghasilkan. Banyak sekali cara-cara. Jadi tinggal teman-teman mau pilih yang seperti apa sekarang. Mau milih cara yang struktur, misalkan ingin apa nih, ingin mempunyai uang misalkan. Kalau cara menggunakan cara yang struktur, tentu kita harus bekerja dengan alat cara kerja, misalkan dimulai dari sekolah dulu, kemudian dapat ini itu, dan akhirnya kita dapat pekerjaan. Artinya pekerjaan itulah yang menyokong keinginan kita untuk mencari uang misalkan. Ada lagi cara-cara yang tidak struktur, tiba-tiba ya kalau ini mah jangan ditanya bagaimana caranya. Soalnya ini adalah cara 1001 cara 1001. Jadi dari 1000 orang yang bisa dapat ya paling satu. Nggak bisa kita jabarkan dengan angka itu. Misalnya gini, misalkan kayak tadi saya bilang, orang ingin punya duit, punya uang, itu kan cara strukturnya adalah dengan cara bekerja. Tapi ada beberapa orang yang bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak tanpa dia bekerja, bos. Ada. Loh, gimana bang itu maksudnya? Maksudnya kita ambil contoh aja, misalkan jalan-jalan nih, dia jalan-jalan, misalkan petani ya dia bekerja sewajarnya, dia mengolah tanaman, tumbuhan, padi, panen, itulah tanaman yang bisa dipanen itu kan dia sudah punya. Tapi ternyata ketika orang-orang mulai malas dengan itu, mulai malas dengan menanam tanaman itu, dan dia terus tetap konsisten di bidang itu, ternyata dia ketika panen dapat panen banyak, dan ketika panen banyak itu dia ngepasi atau bertepatan dengan harga tani yang lagi melejit gitu, bos. Harga tani yang lebih banyak, misalkan harga jagung, harga apa lagi melejit, harga yang sering itu cabenya melejit. Waduh, biasanya paling jual 1 kilo 2 kilo 1 ton, lagi harganya melejit terus bisa jual 1 ton. Wah, itu banyak sekali. Yang
Normalnya orang yang ingin punya uang itu harus bekerja loh, gitu kan, seperti tadi yang kita bicarakan, harus bekerja dengan prosesnya seperti itu, gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang tanpa dia bekerja ternyata mendapatkan uang yang sangat banyak. Misalkan ini utang lantung, terus jalan nih kemana aja, terus tiba-tiba dia kesandung, kesandungnya emas dong, dapat banyak kan, dia jual itu. Atau seorang orang-orang dalaman, dia pergi ke hutan, dia pengen uang banyak, dia nggak kerja di hutan, cuma jalan-jalan aja, nemu dong prik pedok yang katanya mahal itu kan, harganya 1 miliar. Tiba-tiba dia tanpa bekerja yang sangat keras dapat uang kan, banyak sekali uang, 1 miliar bos. Gitu. Nah kemudian dari dua cara tadi ada lagi cara, masih ada beberapa, ada cara yang mudah dan ada cara yang susah. Untuk cara yang mudah, kita ambil contoh lagi cari uang ya. Ini kita bicara tentang proses kehidupan kita. Oh, cara yang mudah itu adalah misalkan kita pengen kita punya ya udah keluarga orang dalam, keluarga konglomerat itu mudah sekali bos. Jadi usaha kita sederhana tapi penghasilan kita luar biasa, itu cara yang paling mudah. Itu berdoa juga. Nah, cara yang susah adalah kita meratapi nasib, kemudian kita mencari jalan pintas lewat sesuatu yang dilarang, kayak dukun, kayak apa. Itu cara yang susah. Nah cara yang mudah tadi itu bersambung dengan cara yang cepat. Jadi cara mudah dan cepat adalah kita harus punya keluarga konglomerat. Jadi keluarganya Raffi Ahmad. Itu mudah bos. Sepertinya ya, kalau itu kan, ini kan pendapat saya ya sebagai orang bodoh. Kita cerita aja. Cara yang saya tadi, cara yang susah dan tapi diyakini mudah, itu adalah ngeslot. Itu adalah cara yang paling salah dan paling bodoh. Karena sering kita lihat kan di YouTube, di mana itu banyak bandar-bandar yang mengatakan bahwa kalau judi hidup, bahwa judi hidup, judi itu tidak ada yang bakalan beruntung. Kalau kamu lagi menang, itu tandanya bandarnya lagi kasihan. Seperti itu bos, bandarnya lagi kasihan sama kamu, jadi kasihlah tuh menang. Nah habis menang kayak gitu, nampaknya sifat asli manusia yang tamak itu tetap muncul lagi. Wah, ini saya habis menang, ini bisa buat modal lagi nih, lagi dong. Bodoh sekali. Habis itu karena sudah ketanam juga jiwa tamak, habis menang itu main lagi, terus kalah. Iya, masih berpikiran habis ini kita menang lagi, kalah lagi dan akhirnya habis sampai hutang. Dia masih berpikiran, oh saya sudah banyak kalah, ini habis ini menang. Itu adalah mindset yang seperti genset. Ketika masih ada bensinnya akan terus berjalan. Mindset yang seperti genset ini sangat berbahaya. Ayolah teman-teman yang pada slot, teman-teman yang kembali lagi ke jalan. Kalau yang sudah menang sudah berhenti saja, berhenti. Coba terus ya ngapain lah,
kayak gini aja, kayak saya, kayak apa ya, jadi semuanya walaupun apa kita melakukan ya ini aja, kita melakukan hal-hal yang ya mungkin memang nggak menghasilkan uang secara cepat atau gimana ya, tapi setidaknya itu bisa ngalihin perhatian kita terhadap hal-hal yang buruk. Nah, kayak gini kita bikin video di jalanan, ngobrol-ngobrol sendiri, sebenarnya nggak menghasilkan uang, itu nggak, malah ngeluarin uang kan, buat beli bensin lah, buat beli jajan. Tapi ini mobil menghalangi, nanti sepertinya tidak akan bagus nanti remnya, jadi kita salib saja. Nah, oke, sorry ya, soalnya saya saya tidak tahu angle-angle yang baik kalau vlog itu sebenarnya vlog. Kita lanjut ya. Jadi kita melakukan vlog kayak gini ya memang nggak menghasilin, kita nggak bisa menghasilin uang yang banyak, nggak bisa menghasilkan uang tiba-tiba gitu kan. Orang kita jalan aja gini ngeluarin duit kan, buat bensin, buat jajan, nanti kumpul-kumpul misalkan mau mobil atau gimana, itu kita ngeluarin biaya. Tapi setidaknya meskipun ini nggak menghasilkan uang secara tiba-tiba, secara cepat, tapi setidaknya ini bisa ngalihin perhatian kita terhadap hal-hal yang negatif. Ya wah, ya tadi ngesot misalkan, nah daripada uangnya buat ngesot, buat beli bensin aja lah, kita jalan-jalan gitu kan, ya gitu. Daripada saya tidur-tiduran, saya overthinking dengan hidup saya, kenapa nggak kita jalan-jalan aja? Apa yang kita overthinking, kita omongin semuanya di jalan. Di jalan itu nggak ada yang peduli bos, ya nggak ada yang peduli. Kayak gini, ini orang-orang tuh nggak peduli, yang peduli tujuan mereka mau kemana. Nah, kita juga gitu bos, tujuan kita sama kemana, kemudian di sisi tujuan itu ada sesuatu yang dapat kita dapatkan, sesuatu yang bisa kita dapatkan. Perhatikan hal-hal negatif kita teralihkan, kita punya semangat, bisa ketawa-ketawa sendiri loh bos, kayak orang gila. Tapi nggak apa-apa bos, nggak apa-apa, yang penting kita happy, overthinking, dan ini tentu tidak melanggar aturan apapun, agama, kita nggak melanggar. Selagi itu kita baik, lakuin aja. Iya begitu bos. Kalau kita di jalan tuh mau ngomong rahasia juga, ada yang peduli, kita ngomong sendiri juga nggak apa-apa. Memang malu ya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik di malu, bukan di malu, bukan ya nggak apa-apa kita di diledekin dan nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita bisa lost, bisa fresh dengan pikiran kita, nggak memikirkan tentang apa yang kita pikirkan dan anggap kita tidak sesuai. Ya kita setidaknya kita tidak memikirkan, kita tidak overthinking dengan hal-hal apapun itu. Ketika kita di rumah diem aja, tidur selamun, waduh, setidaknya kita nggak gitu. Kita di jalan yang gini ngobrol, ngomong aja sepuasnya, keluarin lah. Ibaratnya tuh kalau cowok kan jarang curhat ya, saya kali cowok curhat ya, tapi nggak apa-apa deh, maksudnya tetap normal ya, maksudnya ya umumnya cowok kan jarang curhat gitu kan ya. Di sini aja tempatnya curhat, di jalan, nggak usah peduliin siapa yang mau dengerin, siapa yang apa, yang penting kita keluarin gitu bos. Kali aja nanti ada yang respon lewat komentar atau lewat apa, jadi kita tambah semangat, kita punya ya hidup, kita punya rasa malu kita semakin semakin semangat dan semakin malu lagi karena diledekin pastinya. Ya nggak apa-apa, teman saya ada yang bilang, saya pernah ketemu sama orang dan bilang
pokoknya apa yang kamu pengen lakuin aja, paling nanti dibully ya nggak apa-apa. Artinya apa, dengan candaan yang begitu kita sudah berdamai dengan pemberian. Jangan, bukan maksudnya bukan pemberian yang ya, maksudnya kita berdamai terhadap orang-orang yang mengejek kita. Nah, saya mau kesan ke kanan tapi saya agak takut, jadi saya ke kiri dulu, habis itu kita ke kanan. Karena ini rame sekali dan kita sudah sampai di Sidojoyo. Kita akan lanjut ke rumah teman saya. Saya ini nggak tahu ya rumahnya di mana, tapi sepertinya tuh saya pernah lewat sini, tapi lupa bos. Coba kita lihat saja. Ini apakah mikrofonnya masih nyala? Ternyata masih mati. Sampai mana tadi ya kita ya? Kita ngobrolin apa tadi? Oh iya, maksudnya kita daripada kita overthinking ya kan di rumah, ya udah kita jalan aja kayak gini. Saya terinspirasi dari kayak orang-orang tua saya gitu kan. Orang tua saya kan biasanya kan begini kan, saya bilang, "Pak, istirahat Pak, istirahat di rumah, istirahat biar badannya gak capek." Tapi apa yang dibilang sama bapak, nak pulang rumah, wah ini yang malah tambah pegel-pegel. Jadi kalau di rumah itu malah, kalau diam di rumah aja tuh malah yang itu yang bikin pegel. Justru kalau kita ke hutan, kalau kita kemana, ke kebun, itu yang bikin kita semangat. Kata bapak saya gitu, jadi saya juga terpikir, ini rumahnya kemana ya, saya lupa. Habis ini saya matikan dulu ya izin teman-teman, karena saya tidak tahu rumahnya lewat mana. Maka ini lurus terus. Pokoknya sepertinya sih masih jauh, tapi tadi saya melihat belokan. Sebentar. Kalau di tempat kayak gini saya agak malu ini kalau mau ngomong-ngomong, bicara ini saya malu. Ada ya, mana ya? Saya sudah sangat jauh sekali, tapi sepertinya saya mau berhenti dulu di depan. Saya mau buka Google Map. Ini Gunung Indah. Coba kita lihat. No. Rupane bos. Rekaman kita sudahi dulu. Oke. 2 Ndas saya sudah mulai pegel guys. Oke bos, audio oke, cek. Oke, ini masih hijau. Oke, kita sambung lagi ya guys. Tadi saya sudah membuka map. Oke, kita lihat ternyata masih belum sampai. Kita lanjut lagi dulu saja. Oke, kita sepertinya ini benar ya, masih jauh. Ini saya nggak tahu, ini harusnya saya pakai holder yang di sini ya, gitu kan.
Oke, masih lanjut kita cerita lagi ya. Sudah sampai di desa Wonosari. Kita masih lanjut. Saya mau beli rokok dulu kayaknya. Beli rokok dulu. Bun. Bun. Surya 12 sama korek ada mbak? Belum, korek ini aja. Sing murah mohon. Iya, ini aja itu 2000-an, sik bening. Bening. Oke, kita sing ini mbak. Iya. Terima kasih. Terima kasih mbak. Oke, kita habis beli rokok dulu. Soalnya ini kalau saya ketahuan merokok diomelin. Tapi nggak apa-apa, kita edit saja nanti. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita sampai mana ya? Belum. Tahu ini saya sudah sampai mana, tapi sepertinya sih benar. Masih berjalan ternyata. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini taruh di sini saja nggak apa-apa sebenarnya. Karena kalau di NMAX itu emang bisa. Kita lihat. Itu kelihatan ya sedikit. Aduh, susah amat. Kita masih lurus, nanti ada belokan. Ini orang-orang mau nyari tapi tidak ganteng. Di belakang masih ada orang-orang. Oke, kita lanjut. Kita masih ini sudah sampai mana tidak tahu. Ini sepertinya jidat saya sudah mulai pegel karena kameranya ditempel di jidat ya, pakai ikat kepala itu. Waduh, sayang sekali lama-lama. Saya kira kalau pakai itu karet yang dia gini kan saya pakai nggak sakit. Ternyata permukaan saja, lama kelamaan sakit sekali. 200 meter, belok kiri ke Jalan Karya Tralisa. Setelah 200 meter belok kiri. Oke Google, oke Mbak Google, ingatkan saya lagi. Belok kiri ke Jalan Karya Tralisa. Oh, ini belok kiri, Kampung Mandiri Kencono. Sepertinya kita Setelah 200 meter, belok kiri. setelah 200 meter belok kiri. Belok kiri wah ini. Ke 900 meter. Dan jegluk, aduh. Saya lupa beli kopi tadi. Kalau beli kopi kan sekalian ngopi ya. Belok kiri, lalu belok kiri. Hah, belok kiri. Belok kiri makam. Ini kiwok belok kiri. Belok kiri.
Belok kiri, lalu belok kanan. Belok kiri, lalu belok kanan. Di belok kiri, belok kanan ngawur. Oh iki belok kiri. Belok kanan. Belok kiri, lalu belok kanan. Belok kiri, lalu belok kanan. Belok kiri, lalu belok kanan. Guys, gue gelepok. Belok kanan, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Seru nih mana? Belok kanan. Di sebelah kanan. Kayak mentok belok kanan. Wah, ini bos. Salah. Oh, nang beri kanan. Saya kesasar bos. Ternyata saya sudah bener. Belas sedang. Dan akhirnya kita sampai di Fatire. Hah? Terus nah? Oke. Lah di Fatire. Stak apa? Widih, stak kafe. Amal kita kisah bedang. Kisah apa lagi? WhatsApp. Widih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wele. Saya terinspirasi dari kemarin. Kata ini disit. Lu. Iki lalu gak sih? Yang kali mau. Oh. Kisah